Yang ketiga, ada 10 menit lagi untuk penyampaian. Yang ketiga adalah iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ah, pertemuan kulit lelaki dan perempuan, atau di bahasa kita namanya sentuhan. Itu berdasar ayat di surat An-Nisa 43, tapi umum ulama tidak menjadikan ini yang pertama, melainkan Al-Maidah ayat 6. Penggalannya sama, aula mastumun nisa. Perintah berwudu itu sebab salah satunya adalah kamu menyentuh perempuan. Imam Syafi'i memahami ini memang sentuhan secara fisik. Al-lamsu al-jassu bil yaddi, itu terjemahan di mazhab Syafi'i. Sentuhan yang langsung dengan tangan. Nah, tangan yang dituju itu adalah kulit yang dibuat khusus ini. Nah, jadi kalau temu begini tidak batal, tapi kalau temu begini batal. Kenapa? Yang namanya menyentuh yang di sini, yang ini tidak disebut menyentuh, itu namanya senggolan. Nah, jadi senggolan tidak batal, nyentuh batal. Dan pendapat terkuat di mazhab Syafi'i adalah dua-duanya batal, menyentuh dan disentuh sama batal. Tapi pendapat kedua, nah ini kan namanya furu' ya, jadi ada fatwa Imam Syafi'i, kemudian ada fatwa murid-murid. Kenapa itu hadir? Karena ilmu berkembang. Jadi tidak selalu murid ko iku ke guru sudah. Murid yang cerdas nyoterimo kaji guru sudah tu nyopilah. Itu murid dan santiang. Bagaimana mereka milah? Karena memang ada perbandingan. Mazhab Abu Hanifah mengatakan sentuhan tangan itu tidak batal. Kenapa? Karena beliau memahami ayat ini bukan sentuhan fisik, melainkan bahasa majazi, bahasa isyarat, bahasa menyampiang dari berhubungan suami istri. Jadi lamastumun nisa artinya adalah berhubungan, bukan sentuhan kulit. Maka sentuhan kulit menurut mazhab Abu Hanifah tidak batal. Nah, dalil samping inilah yang menjadi timbangan. Kalau dalil itu kan sekedar beda pendapat ya, dalil sampingnya termasuk kita kembali belajar dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Ada riwayat Nabi tahajud malam hari, Aisyah terjago karena waktu itu Nabi SAW lalu di rumah beliau itu. Beliau jago malam, awai-awai. Kan rumah Nabi itu kalam ya, tidak pakai listrik model rumah wak. Mahanya Rasulullah itu. Awai-awai turun tepaci ada beliau kaki Nabi. Kalau memakai pemahaman pertama yang menyentuh dan disentuh batal wudu, berarti Nabi wajib ulang wudu. Tapi Nabi tidak ulang. Nah, kalau pakai mazhab Abu Hanifah kan ya berarti tidak batal tuh mah, ya kan? Bahwasanya menyentuh kulit tidak batal. Nah, buktinya Nabi tidak ulang wudu kok, dipegang oleh Aisyah kakinya. Nah, pendapat kedua di mazhab Syafi'i mengambil jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Menyentuh batal, disentuh tidak batal. Nah, jadi di sini kita ada 3 rincian ya. Menurut Imam Abu Hanifah, kulit ko laki bini mana jo orang lain tidak batal. Menurut mazhab Imam Syafi'i batal, dan di sama, menyentuh dan disentuh sama batal. Tapi pendapat tengahnya adalah menyentuh batal, disentuh tidak batal. Kenapa? Karena Allah kan bilangnya menyentuh, tidak bilang disentuh. Buktinya Nabi disentuh oleh Aisyah, beliau terus sholat, berarti disentuh tidak batal. Kan yang nyentuh Aisyah, bukan Nabi yang menyentuh. Nah, itu pemahamannya soal hadas karena sentuhan. Yang keempat, hadas adalah, nah ini juga jelas bahasanya menyentuh ya, masu qubulil adami, menyentuh aurat depan manusia, itu batal wudu. Berdasar hadis Nabi SAW, ini bahasanya ke laki-laki ya, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh, mohon maaf kita pakai bahasa vulgarnya biar langsung paham gitu. Di bahasa kita kan impor bahasa orang kafir ya, bahasa Inggris, penis namanya. Siapa yang nyentuh penisnya maka berwuduklah, kata Nabi.
Nah, di riwayat lain bahasa yang dipakai tidak begitu. Man massa farjahu falyatawadda. Nah, kata farjun itu berlaku bagi laki-laki perempuan. Nah, kalau bahasa zakar itu laki-laki saja. Nah, dari bahasa farjun inilah ulama mengambil pemahaman lebih luas. Mohon maaf, kita terjemahkan apa adanya. Farjun itu terjemahan dasar lubang. Jadi bahasa Nabi, siapa yang nyentuh lubang berwuduklah. Dari pemahaman ini maka rinciannya tidak hanya kubul, tidak hanya aurat depan. Kenapa? Lubang kita kan tidak cuma depan tapi juga belakang. Jadi siapa yang nyentuh wuduk berarti nyentuh depan, nyentuh belakang, batal wuduk. Nah, kenapa ke laki-laki Nabi tidak bilang bahasa yang sama? Karena mohon maaf, milik laki-laki kecil, maka bukan itu tujuan. Yang perempuan besar, maka jadi tujuan. Nah, dari sisi itu pula ada rincian bahasa. Siapa yang titik farjun itu yang dia sentuh, batal wudhu. Maka ini agak berat, saya boleh off the record mic. Kedengaran tidak suara saya ke sana tanpa mic? Kalau saya tidak pakai mic, masalah ini kan mic luar hidup. Kedengaran. Nah, jadi begini. Di sini dibedakan, kalau laki-laki megang keran batal gitu, itu bahasa saya ya gitu. Kalau perempuan hanya megang alat vitalnya tidak batal, tapi mohon maaf megang garis lubangnya batal. Kenapa? Bahasa Nabi seperti itu. Kan laki-laki Nabi bilangnya zakar, jadi kerannya, ini bahasa saya. Kalau bahasa kedua adalah farjun, lubangnya, maka perempuan alatnya mungkin mohon maaf nih segini besarnya mungkin, maka kalau megang yang segini tidak masalah selama bukan lubangnya. Garis lubang itu yang disentuh batal. Demikian juga belakang. Kalau belakang kita kan sama laki perempuan ya, maka kalau yang lubangnya pegang itu batal. Itu ulama memahami hadis. Itu untuk pembahasan kita hadas nomor 4. Nah, bahasa ringkasnya jelas tadi ya, masukubul adami, nyentuh aurat depan manusia. Tapi sambungannya sampai kepada yang kita rinci, bahwasanya depan dan belakang sama-sama menjadikan orang berhadas, peristiwa yang menjadikan dipandang kotor. Apalagi sekarang kalau kita lihat banyak manusia kafir dan mungkin sebagian mengaku muslim sama melakukannya, yaitu perbuatan dosa yang dimulai oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi betul ternyata aurat depan belakang itu sama. Kenapa? Orang sekarang ada yang gila memandang belakang itu sama dengan depan gitu. Padahal Allah akan membuat sebenarnya hanya depan ya, tapi mereka mau juga ke belakang. Nah, maka dari sudut pandang hadas itu sudah betul. Kubul dan dubur sentuh batal wudhu itu hadas.